Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama tujuan yang kamu bikin sendiri? Rasanya kayak terus-terusan lari di satu jalur lurus yang udah ditentuin, padahal kamu sendiri nggak yakin ini beneran jalan yang kamu mau. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar cara melepaskan diri dari jalur yang kaku itu dan mulai merangkul pendekatan hidup yang jauh lebih seru yang didorong oleh rasa ingin tahu dan eksperimen. Kita mulai dengan kutipan yang kuat banget ini. Coba bayangin deh, kebebasan yang muncul saat kita berani bilang, saya tersesat. Ini tuh bukan soal kegagalan loh, tapi justru soal pembebasan. Dan inilah titik awal dari perubahan pola pikir kita. Oke, untuk bisa benar-benar bebas, kita harus tahu dulu nih, apa yang ngejebak kita selama ini. Jadi, mari kita mulai dengan mengucapkan, selamat tinggal pada kehidupan linear, dan semua janji-janjinya yang ternyata, ya penuh cacat. Penulisnya cerita dari pengalamannya di Google. Di sana, sukses itu kayak udah ada petanya. Jenjang karirnya jelas, levelnya jelas, jalurnya jelas. Semuanya terukur dan udah ditentuin. Kamu tinggal mendaki aja. Kedengarannya kan ideal banget ya. Tapi ternyata nggak selalu begitu. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Kehidupan linear itu tujuannya udah ditentuin di depan, jalurnya lurus. Sebaliknya, kehidupan eksperimental itu soal menemukan tujuan lewat serangkaian putaran atau loop. Jadi kuncinya geser total. Dari yang tadinya fokus buat mencapai garis finish, jadi fokus untuk dapat pembelajaran yang terjamin. Ini perubahan mindset yang fundamental banget. Jadi, kenapa sih model tujuan yang kayak gini tuh sebenarnya udah rusak? Ada 3 alasan utama. Pertama, sukses itu rasanya jauh banget di depan sana. Kedua, ini micu yang namanya produktivitas beracun. Kita sibuk terus, tapi apa kita beneran maju? Dan yang paling penting, di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang, punya target yang kaku itu malah bisa bikin kita lumpuh total. Oke, kalau bukan jalur lurus, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sebuah pola pikir yang baru, pola pikir eksperimental. Ini semua tentang mengubah cara kita ngelihat ketidakpastian itu sendiri. Pernah nggak ngerasa ada di ruang liminal? Bayangin deh, kamu lagi di pesawat dalam penerbangan panjang. Kamu udah nggak di tempat asal, tapi juga belum sampai di tujuan. Nah, di ruang antara inilah, di mana aturan normal seakan nggak berlaku, justru ada banyak kesempatan baru. Ini analogi yang keren banget buat ngegambarin fase transisi dalam hidup kita. Waktu kita ngadepin ketidakpastian, kita tuh sering banget masang perisai. Mungkin kamu jadi sinis, mikir, ngapain sih repot-repot? Atau kamu melarikan diri ke berbagai distraksi, nonton serial seharian misalnya. Atau, yang paling umum, kamu jadi perfeksionis, berusaha ngendaliin semuanya lewat kesibukan. Ini semua reaksi yang wajar kok, tapi sayangnya, nggak efektif. Nah, ini poin krusialnya. Di antara apa yang terjadi ke kita, stimulus, dan cara kita bereaksi, respons, ada sebuah celah. Di dalam celah itulah letak kebebasan kita. Kita bisa milih buat eksplorasi daripada lumpuh karena takut. Kita bisa melihat ketidakpastian sebagai ruang untuk kemungkinan, bukan untuk ketakutan. Teorinya keren banget, tapi gimana cara mulainya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling asyik, merancang eksperimen kecil kita sendiri. Alat utamanya ini namanya PAKTA atau PAK. Lupain deh tujuan-tujuan besar yang bikin ngeri. PAKTA itu komitmen sederhana untuk melakukan sesuatu. Fokusnya ada di proses, bukan di hasil. Anggap aja ini undangan pribadi buat diri sendiri untuk nyoba dan belajar. Dan ini bener-bener brilian karena simple banget. Format sebuah PAKTA itu gampang diakses. Saya akan melakukan tindakan selama durasi. Contohnya, saya akan nulis 100 kata setiap hari selama 30 hari. Simple kan? Nggak mengintimidasi dan bisa langsung kamu mulai sekarang juga. Terus, apa bedanya sama tujuan SMART yang udah kita sering dengar? Bedanya fundamental. Tujuan SMART itu fokus ke hasil. Contohnya dapat 5.000 pelanggan. Kalau PAKTA, fokusnya ke keluaran atau output yang bisa kamu kontrol. Misalnya nerbitin 25 buletin. PACT sendiri singkatan dari purposeful, artinya bermakna sesuai rasa ingin tahumu. Actionable, artinya jelas banget apa yang harus dilakuin. Continuous, bisa diulang terus. Dan trackable, bisa dilacak kemajuannya. Fokusnya 100% ke tindakan yang bisa kamu kendalikan. Tapi ngelakuin eksperimennya aja tuh belum cukup. Itu baru setengah jalan. Supaya kita beneran bertumbuh, kita perlu masuk ke fase berikutnya, aksi dan refleksi. Ini konsep yang penting banget, putaran pertumbuhan atau growth loops. Setiap siklus, kita mencoba sesuatu dan belajar dari kesalahan. Itu nambahin lapisan pemahaman baru. Kalau cuma aksi doang, kita bakal muter-muter di tempat yang sama. Tapi dengan refleksi, aksi itu justru jadi pendorong kita untuk bertumbuh.
Skill kuncinya di sini namanya metakognisi. Kedengarannya emang ribet ya, tapi artinya simpel banget. Mikirin cara kita mikir. Inilah yang mengubah pengalaman jadi pelajaran berharga dan mastiin kita benar-benar belajar dari setiap eksperimen yang kita lakuin. Gimana cara praktiknya? Gampang, pakai aja alat sederhana ini, plus minus next. Tiap minggu atau setelah satu eksperimen selesai, tanyain ke diri sendiri. Apa yang jalan dengan baik? Plus. Apa yang kurang oke? Minus. Dan berdasarkan dua hal itu, apa yang mau saya coba selanjutnya? Next. Ini cara yang terstruktur tapi tetap simple buat ngelakuin metakognisi. Nah, semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke tujuan yang lebih besar. Ini bukan lagi cuma soal pertumbuhan pribadi, tapi tentang gimana kita bisa ngasih dampak dan bertumbuh bareng dunia di sekitar kita. Tujuannya adalah generativitas. Ini adalah pergeseran dari mikirin pencapaian pribadi atau warisan jauh di masa depan, jadi fokus ke kontribusi yang bisa kamu kasih sekarang. Gimana caranya tindakan kecilmu hari ini bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain? Dan untuk ngelakuin itu ada 5 prinsip praktis yang bisa kita pegang. 1. Buktiin dulu kemampuanmu dengan kerja nyata. 2. Perluas keahlianmu ke bidang-bidang baru. 3. Fokus ke dampak asli, bukan cuma citra. 4. Bagiin apa yang kamu pelajari, mau itu sukses atau gagal. Dan 5, yang paling penting, nikmatin prosesnya, bersenang-senanglah. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Lupain rencana 5 tahun yang kaku. Lupain pencarian satu tujuan hidup yang bikin pusing. Coba pikirin ini. Apa satu eksperimen kecil, satu fakta sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga untuk menjelajahi rasa ingin tahu kamu?